warga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Nanda, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Pada bulan ini kita akan masuk di dalam tema develop. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun di setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara, bahkan di sosial media yang kita punyai. Biarlah apapun yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut ini untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih malam hari ini kita atas kemurahan Tuhan untuk mengadakan ibadah komsel bersama, ya, untuk kita bersekutu, mendengarkan bagaimana kesaksian, bagaimana firman Tuhan yang sama-sama kiranya bisa menguatkan kita semua warga kerajaan, ya. Untuk waktu dan kesempatan kita sebentar lagi akan buka dalam doa, lalu setelah itu kita mari bersama-sama menyembah dalam Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore malam hari ini Bapak, kami mengucap syukur kami boleh berkomsel bersama saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan setiap dari kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Kami boleh belajar bersama-sama. Kami boleh berharap sama Tuhan Yesus saja. Kami mau mulai ibadah komsel ini di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan mendengarkan satu pujian yang kita bisa naikkan bersama-sama. Untuk warga kerajaan di rumah bisa bersama-sama kita menyembah Tuhan. Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami bersepakat memuji memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan I am here. I am here because of your grace. I am here
of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari sama-sama katakan ku ada. Ku ada. Ku ada. Sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih oleh anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau yang Terima layak kasih. dipuji Tuhan.
kasih hanya Tuhan. bagimu. Segala Oh, haleluya. haleluya. Siri biara lama Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Atas anugerah Terima kasih Yesus. Kami menikmati Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara buat kami semua. Untuk saudara-saudara kami yang akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati kami malam hari ini. Supaya kami mengerti sang sumber itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, warga kerajaan, terima kasih buat semuanya. Luar biasa, semua diberkati Tuhan. Bersyukur ya, kita dalam masa-masa yang tidak mudah ini, kita boleh sama-sama bersekutu, beribadah sama Tuhan ya. Untuk waktu, kesempatan kita akan, tadi saya dapat bisikan ini ya, banyak terima berkat ini ya. Kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan, bagaimana pengalaman hidupnya keluarga daripada saudari kita Sri ini dengan Tuhan. Untuk waktu dan kesempatan mungkin saya langsung kasih sama Sri, bisa menyaksikan apa yang sudah siapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Shalom warga kerajaan dimanapun kita berada. Shalom. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sri. Saya seorang ibu rumah tangga. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana proses Tuhan terhadap saya dan keluarga terkait COVID-19 yang sedang kita alami bersama. Ini bermula dari tahun 2021 di awal bulan. Jadi saya dan keluarga diizinkan Tuhan terpapar COVID-19. Ini bermula ketika papa saat itu tidak enak badan, kemudian ditemani suami saya untuk tes swab. Saat itu memang hasilnya negatif, tetapi malah suami saya yang positif seperti itu. Kemudian kami sepakat untuk melakukan tes swab di hari berikutnya, dan ternyata kami sekeluarga positif. Pertanyaan pertama yang terbesit dalam pikiran kami adalah, dari mana datangnya virus ini? Kenapa bisa secepat itu? Dan kenapa keluarga kami yang mengalami seperti itu? Setelah itu kami langsung menindaklanjuti di mana papa, mama diharuskan untuk rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif, sedangkan saya beserta suami harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Itu karena papa mama mengalami gejala yang lebih serius ya, sampai ke rumah sakit ya, atau tanpa gejala? Untuk papa ya, sangat menunjukkan gejala yang berat, tapi untuk mama karena mama punya penyakit penyerta seperti itu. Ya, jadi diharuskan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Jadi istri sama suami harus ngatur ya, siapa yang harus di rumah. Karena semuanya ya, kalau dengar dari ceritanya semua terpapar ya. Betul, kami sekeluarga terpapar. Wah, ya bisa lanjut langsung. Baik, saat itu saya melihat suami saya begitu tertekan, sangat khawatir, ketakutan yang berlebih karena di sisi lain suami saya harus memantau kesehatan papa mama yang saat itu dirawat di rumah sakit yang berbeda. Tetapi selain itu dia juga harus bertahan dari virus ini. Saya melihat suami saya begitu tertekan dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di awal tahun ini kenapa berat ya Tuhan proses ini untuk kami, seperti itu. Beberapa hari kemudian, mama akhirnya bisa pulang dan kami bisa merawat mama, tetapi Tuhan berkehendak lain untuk papa. Di bulan yang sama, papa akhirnya dipanggil Tuhan. Selama 18 hari dirawat, sampai memakai ventilator dan akhirnya ditidur paksa, ternyata Tuhan lebih sayang sama papa. Seperti itu.
Dan tidak sampai saat itu, proses juga terjadi pada kami di mana masa krisis mama di bulan berikutnya karena kepergian papa begitu membekas di hati mama. Sampai di bulan Februari mama kembali masuk rumah sakit. Saat itu kesehatan mama kurang stabil. Berarti long COVID itu ya berarti ya? Long COVID, kami sudah tes PCR di akhir Januari, tapi karena mama memang kurang stabil dan masih belum ikhlas untuk melepas papa, Oke. up and down. Kondisinya drop ya. Betul. jadinya. Ngedrop mama saat itu. Saya dan suami memutar otak untuk membagi tugas saat itu tuh. Sampai 2 hari kami tidak bisa tidur karena mama terus membuka mata. Seperti itu. Ya. Pasti berat. Beberapa bulan setelahnya di bulan April saya diizinkan Tuhan terkena demam berdarah, di mana saat itu saat pertama kali saya dirawat di rumah sakit seperti itu. Jadi Sri ini bertubi-tubi ya. Saya juga ada bersama-sama dengan Sri. Di tahun 2020 ada peristiwa yang tidak mudah yang mereka hadapin ya dalam pekerjaan ya. Bahkan di awal tahun ini keluarga besar harus mengalami terpapar COVID. Jadi masalahnya yang tidak sudah masalah ditambah lagi dengan masalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi bukan hanya itu ya, sudah terpapar sampai akhirnya Papa harus berpulang kepada Tuhan ya. Dan kemudian tidak sampai di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau boleh saya simpulkan, Ibu Sri masuk rumah sakit lagi ya, karena terpapar demam berdarah. Kalau hari-hari itu yang dialami sama Sri, apa yang membuat Sri itu bisa bertahan, bisa mengerti sampai sejauh ini gitu ya. Boleh cerita sedikit saja, enggak apa-apa, untuk melengkapi kesaksiannya. Baik, dari proses yang kemarin kita hadapi, kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin, amin. Pertolongan Tuhan begitu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Dari situ kita juga tahu Tuhan itu baik, tetap baik. Kami tidak hanya dari bibir, tapi dari hati tetap merasa Tuhan itu baik. Karena dari semua proses yang kemarin menimpa kami, ada begitu pemulihan yang luar biasa Tuhan sudah siapkan untuk kami. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selain itu, ketika kami diisolasi, kami begitu banyak menerima bala bantuan, sehingga kami sangat dipelihara. Ya. Puji Tuhan sekali. Puji Tuhan ya. Oke, terima kasih ya Sri ya sudah bersaksi buat kita. Bapak Ibu, Baik, kadang-kadang seruan doa kita, kadang-kadang harapan kita, mungkin tidak semuanya direstui atau tidak semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal yang tidak terduga, seperti bagaimana papa mertua daripada saudari kita Sri ini dipanggil berpulang kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa kesaksian hidup mereka itu memberkati kami semua, ya, menguatkan kami bagaimana mereka berjuang untuk bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan, ya. Untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih Sri ya, sangat menguatkan buat kita semua. Semua bisa menjadi berkat ya. untuk kita semua. Amin, ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan juga adik kita kesaksian. Kalau ini beda case Bapak Ibu Saudara ya. Beliau adik kita ini begitu luar biasa ya. Kita langsung aja mendengarkan kesaksiannya ya. Okay. Ya, salam warga kerajaan. Terima kasih untuk kesempatannya Ko Kris. Saya Lisa. Saya adalah seorang karyawan di perusahaan swasta. Di sini saya ingin berbagi kebaikan Tuhan yang saya alami selama masa Corona Academy ini. Jadi waktu awal-awal masa Corona itu perusahaan tempat saya bekerja itu kan terdampak juga, sehingga seluruh karyawannya itu harus dirumahkan dan perusahaan harus ditutup, sehingga awal-awal itu saya tidak memiliki penghasilan. Dan saya sangat bersyukur sekali karena
saya berada di komunitas kerajaan ini, saya berada di Komsel, di mana di Komsel itu saya belajar banyak hal. Salah satunya itu saya juga diajarkan bagaimana mengatur keuangan. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan adanya pandemi ini, Corona Academy ini, saya terbantu dengan tabungan yang masih ada. Jadi untuk awal-awal itu saya masih bisa membiayai hidup saya itu dari tabungan. Namun berjalannya waktu saya lamar kerja tapi belum dipanggil, lamar lagi tapi belum dipanggil lagi. Saya mikir gini, saya nggak mungkin mengandalkan terus tabungan yang ada. Saya nggak mungkin mengandalkan terus tabungan yang ada, saya harus melakukan sesuatu nih. Dan saya mikir saya harus lakukan apa ya? Karena saya terbiasa bekerja aja, saya nggak berjualan. Tapi di situ tuh Tuhan itu kasih saya ide untuk saya harus berjualan. Awalnya itu saya merasa Tuhan, tapi saya tidak punya mental untuk berjualan. Bagaimana menghadapi customer kalau nggak laku atau nggak punya pengalaman gitu kok. Menjual gitu ya. Tapi terus ada dorongan, no, kamu harus jualan. Ya udah, akhirnya saya berjualan dan puji Tuhan, saya ambil tindakan itu. Tuhan itu memberkati saya dengan mengirimkan orang-orang yang ada di sekitar saya. Orang yang tepat ya. Orang yang tepat, betul. Jadi contohnya seperti teman saya ini, Astiti. Saya cuman chatting-chatting di Instagram. Chatting-chatting di Instagram. Chatting-chatting di Instagram, singkat cerita kami ketemu. Nah, teman saya ini kan berjualan juga. Nah, singkat cerita saya diajak untuk enggak dong kok. Saya diajak untuk join ke jualannya Astiti. Di situ saya merasa bahwa memang Tuhan itu sudah memperlengkapi kita itu penuh gitu. Cuman kita itu mau ngelakuin atau enggak. Yes. Jadi di saat itu tuh saya berpikir kalau saya sudah melakukan bagian saya, sisanya Tuhan pasti akan memberkati. Gitu. Amin, amin. Dan dalam masa-masa itu tentunya tidak gampang ya. Saya rasa itu adalah proses untuk ngebentuk karakter rohani saya. Karena jujur sebelum Corona Academy itu saya itu seperti ya saya kerja, saya dapat gaji bulanan ya nyantai aja begitu kan. Gitu. Tapi ketika masuk di masa itu gimana ya, kayak kalem kabut gitu loh, karena belum kerja kayak gitu-gitu. Jadi saya ngerasa bahwa ini Tuhan mau ngebentuk saya. Makanya saya terberkati juga dengan firman Tuhan yang mengatakan di Matius itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya berpikir gini, firman Tuhan itu mengatakan demikian bukan berarti supaya kalau kita cari dahulu Tuhan, hidup dengan kebenaran, bukan berarti supaya hidup kita itu enak-enak aja, enggak. Agar supaya ketika kita masuk di dalam proses yang Tuhan izinkan untuk ngebentuk kita itu tetap punya pengharapan, kita tetap kuat. Kita nggak pakai pikiran kita, tapi kita nggak galau, nggak khawatir, tapi kita percaya ini adalah proses Tuhan untuk kita ketika kita keluar dari proses ini, kita tuh menjadi sesuatu. Jadi puji Tuhan, saya lewat itu sampai hari ini, saya juga dapat pekerjaan baru, saya bisnis baru begitu, saya jadi bisa berjualan dan puji Tuhan sekarang tempat kerja saya double berkat ya. Double berkat kok. Puji Tuhan tempat kerja saya sekarang juga sudah buka, jadi saya sangat bersyukur saya masuk di dalam masa Corona Academy ini ngebentuk karakter rohani saya harus berharap sepenuhnya sama Tuhan karena saya merasa bahwa apapun yang saya miliki bukan itu yang membuat saya hidup, tapi saya hidup karena Tuhan Yesus. Itu yang saya sangat bersyukur sekali, saya bisa melewati itu dan puji Tuhan saya masih ada sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan. Ya. Terima kasih. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang perjalanan hidup kita nggak bisa kita yang setir Bapak Ibu, nggak bisa kita yang kendalikan. Ada berbagai macam dalam Corona Academy ini hal yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Kita semua warga kerajaan dan kami semua di sini mengalami badai yang sama. Kita semua mengalami masalah yang sama. Tetapi bagaimana Tuhan pelihara kita, itu yang menjadikan saksian hidup buat kita.
apa pengalaman pribadi kita dengan Tuhan hari-hari ini itu menjadikan kekuatan buat kita. Suatu hari nanti kelak kalau Corona Academy ini selesai, ya, kalau virus ini selesai, kita jadi ingat tahun 2021 bagaimana Tuhan, penyertaannya Tuhan 2020-2021 ya, menyertai kita semua Bapak Ibu ya. Oke. Ada satu lagi kesaksian yang kita bisa dengarkan dari adik kita Kalista. Bagaimana pemulihan keluarga terjadi dalam Corona Academy ini Bapak Ibu. Silakan untuk waktu dan kesempatan saya berikan buat Kalista. Terima kasih Ko Kris. Shalom warga kerajaan dimanapun berada. Shalom semua. Shalom. Ya, terima kasih untuk energinya. Siap kok. Ya, salam kenal, nama saya Kalista Fania. Saya kerja sebagai karyawan swasta di Bali. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Jadi saya ini lahir dari keluarga Kristen dari kecil, tapi saya mungkin belum memiliki waktu saat teduh tuh yang rutin gitu, masih on off gitu kan. Nah, untuk beberapa tahun terakhir ini, kenapa saya memiliki waktu saat teduh yang on off? Karena saya merasa saya tuh tinggal di tempatnya yang kecil. Saya tinggal di satu kamar bersama mama saya dan juga adik saya. Nah, saya merasa tidak nyaman karena kalau misalnya kita saat teduh, misalnya kan kita berdoa, mama sama adik ngeliatin. Kalau kita nyanyi, dengar suara kita sumbang, kedengeran gitu kan. Terus kalau kita nangis, kelihatan, keluarga semua tahu bahwa oh Kalista lagi sedih gitu kan. Nah, buat saya itu lingkungannya nggak nyaman gitu. Dan pada saat masa pandemi, di pekerjaan saya itu diberlakukan sistem shifting bekerja. Selain kebiasaan kita yang berubah, harus menyusun strategi marketing yang baru, melihat target market seperti yang baru lah, benar-benar new normal yang baru. Saya punya banyak waktu luang gitu kan, lalu tapi saya tuh merasakan kekosongan, merasakan hidup tuh hampa, kosong, tidak jelas masa depannya karena semua kegiatan dibatasi, semua pertemuan dibatasi. Pasti kita punya plan-plan kan untuk 1 minggu, untuk beberapa bulan ke depan, bahkan untuk beberapa tahun sampai akhir tahun. Tapi semua itu kan terasa tidak jelas. Masa depan kita waktu itu sampai kapan ini akan berakhir? Kita nggak ada yang tahu masa-masa seperti itu gitu kan. Di masa-masa waktu yang kosong tersebut, saya kebetulan kita kan masih muda-muda di sini ya, Ko ya. Ya, muda, amin. Kita main YouTube biasanya kan ya. Kita buka YouTube, nah kebetulan saya memang tahu ada RMTV. Lalu saya melihat program gitu. Saya tahu di RMTV ada beberapa program seperti mungkin ibadah secara reguler, ada komsel online seperti ini, dan salah satunya ada program namanya Christ of Victory 20 Minutes Daily Devotion. Itu sangat memberkati. Yes, benar banget kok, buat saya tuh ngerasa sangat terberkati sekali. Karena dari pujian penyembahan yang disampaikan, firman Tuhan yang diberikan, saya merasa sangat diberkati. Saya merasa sangat dituntun, dibimbing untuk saya bisa mulai tahu gimana caranya saat teduh nih, mulai dari mana gitu. Nah, mulai dari saat itu saya tuh berkomitmen bahwa yuk Kalista, kita komitmen sama-sama kita menyembah sama Tuhan tuh tidak boleh terbatas ruang dan waktu. Jadi saya mau mengambil komitmen, saya mengambil waktu secara reguler di satu titik di sudut rumah saya dengan waktu tertentu. Saya mau mengambil saat teduhnya saya. Jadi keluarga juga sudah jadi tahu, oh di jam segini Kalista tuh sedang duduk di sana dan sedang saat teduh. Jadi memang saya yang harus memulai dan membangun atmosfernya di situ. Dan puji Tuhan banget, saya merasakan pemulihan dalam keluarga saya gitu. Mungkin memang keluarga saya bukan yang tipe wah banyak permasalahan, tapi saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan nyata dalam keluarga saya. Kesatuan hati itu nyata, kehangatan Tuhan itu nyata dalam keluarga saya. Bahkan kalau mungkin dulu pendeta sering ngomong kan, biarlah kalian memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dulu saya nggak paham artinya itu, saya belum bisa merasakan, saya belum punya experience itu gitu kan. Tapi ternyata Tuhan kasih saya untuk bisa ngerasain itu
saya bisa memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk saya menghadapi setiap problem yang ada di hidupnya kita, terutama di masa pandemi ini. Itu sih, dan gak sampai situ aja, saya jadi semakin rindu untuk melayani Tuhanku. Haleluya. Dan bener-bener itu luar maksudnya kayak semangat saya tuh meluap-luap gitu loh kok. Tapi tetap nih balik lagi, wah kegiatannya terbatas gitu kan. Pertemuan terbatas gitu, ibadah aja belum ada. Tapi ya yang saya lakukan adalah saya berdoa terlebih dahulu. Saya berdoa. Ibadah apa ini? Ibadah onsite. Ibadah onsite maksud Iya, saya iya. kok ya. Dulu kan waktu di awal pandemi itu masih ibadahnya belum ada yang masih online gitu kan. Nah, belum ada nih gitu kan. Terus tiba-tiba pokoknya saya modelnya berdoa dulu aja, minta sama Tuhan berikan wadah yang tepat dimanapun, saya percaya dimanapun tempatnya kita bisa melayani, baik di pekerjaan atau di gereja sekalipun. Nah terus tiba-tiba saya dihubungi oleh gembala sektor dan gembala sub wilayah saya bahwa ternyata ada kesempatan Yang ini. mana itu orangnya? Yang di sebelah sini. Ya, silakan. Ya saya dikasih tahu bahwa ada kesempatan pelayanan gitu loh. Wah saya dengan semangat berkobar-kobar saya langsung, oh ya Kari saya mau mendaftar gitu kan. Terus langsung saya mendaftar dan puji Tuhan sekarang saya sudah melayani, maksudnya sekalian dulu emang saya melayani sebagai gembala komsel, tapi memang semangatnya tuh lebih berkobar-kobar. Jadi sekarang Amin. saya melayani lebih lagi gitu. Ya saya percaya sih, marilah kalau dalam Efesus saya dapat teguran di Efesus bahwa ayo pergunakanlah waktu kamu dengan bijaksana gitu loh. Jadi kalau mari warga kerajaan, mari kita sama-sama mempergunakan waktu kita yang ada itu dengan penuh sukacita, dengan bijaksana. Karena melalui pengalaman hidup saya percaya bagaimana cara kita menggunakan waktunya kita itu akan memperlengkapi kita untuk bisa menghadapi masa-masa ke depan. Itu sih kok sharing dari saya. Terima Puji kasih. Tuhan, ya sangat memberkati kita semua ya, Bapak ya, teman-teman ya. Oke, untuk tidak memperpanjang lebar, kita akan sedikit belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari satu tokoh dalam firman Tuhan yang akan menolong kita juga, bagaimana perjuangan hidupnya bersama dengan Tuhan itu membuat tokoh dalam firman Tuhan ini keluar lebih daripada pemenang Bapak Ibu. Ya tadi kita sudah mendengarkan bagaimana saudari kita terpapar sakit penyakit Bapak Ibu. Mungkin ada warga kerajaan yang sakit punya kelemahan tubuh pada saat ini, jangan khawatir, tetap berharap terus kepada Tuhan ya, karena pertolongannya itu tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Terus yang kedua kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan menolong dalam pekerjaannya. Saat itu masih ada tabungan yang bisa dipakai ya, betul ya. Tapi lama-kelamaan tabungan itu menipis. Harus ada sesuatu yang dibuat. Sedangkan pekerjaan waktu itu kantornya masih belum buka ya. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat, bagaimana Tuhan menolongnya. Dan kita percaya sampai hari ini akhirnya Tuhan pulihkan, bahkan dikasih double blessing ya Bapak Ibu. Dan juga ada yang dipulihkan. Kalau adik kita Kalista ini dipulihkan, bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana dia mengerti bahwa dalam semua segala perkara Tuhan itu punya rencana yang baik Bapak Ibu ya. Mari kita belajar pada saat ini yaitu daripada kitab Mazmur 142 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Daud, kalau dibaca ya judulnya dalam terjemahan Alkitab terjemahan baru itu judulnya doa seorang yang dikejar-kejar ya. Kondisi waktu itu Mazmur 142 ini bagaimana Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya Bapak Ibu. Ya, jadi bisa dikatakan Daud ini dalam perlarian, ya. Daud ini dalam sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Daud ini mengalami sesuatu yang berat dalam kehidupannya. Mungkin sama yang seperti yang kita alamin Bapak Ibu Saudara, ya, teman-teman yang kita alamin hari-hari ini. Ya, kita baca sama-sama daripada Mazmur 142 ini. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh.
Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ayat kelima, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakanku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu tadi bahwa Daud itu menuliskan ini waktu Daud sedang dikejar oleh Saul. Bahkan bukan hanya dikejar, dia hendak dibunuh, Bapak Ibu. Ya, dia hendak dihabisi. Dia sedang lari sembunyi dalam gua-gua. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, Daud bilang, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sembunyi ya, kita lagi sembunyi dalam gua, tetapi kita ini melihat suatu hal yang aneh di ayat yang kedua dan ketiga. Ya, aku mencurahkan keluh kesahku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Kita melihat bahwa malahan Daud ini berseru-seru kepada Tuhan. Ya, sedang sembunyi, ya sedang sembunyi dalam gua, tapi sedang berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru. Istilahnya kalau kita sembunyi, sebisa mungkin kita silent ya, sebisa mungkin kita itu supaya enggak ketahuan. Tapi Daud beda, Bapak Ibu. Hal ini juga berbicara kepada kita. Daud ini dia enggak gengsi, Bapak Ibu. Daud ini sedang memimpin pasukannya juga, ya. Mereka dikejar-kejar. Kalau diperhatikan ayat daripada Mazmur ini, Daud sedang memimpin pasukannya juga. Mereka berlari bersama pasukannya juga sembunyi. Daud berusaha sembunyi, tapi dia berseru kepada Tuhan. Saya percaya dalam gua ya, dalam keheningan dia mesti silent. Tapi dia enggak jaim. Ya. Kadang hari-hari ini kita enggak boleh jaim, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan. Kadang-kadang sesuatu hal yang kadang membuat kita itu harus menaruh gengsi kita. Ayo mari kita berjuang. Jangan patah semangat, jangan kehilangan pengharapan kita. Mungkin keadaan kita enggak jadi lebih baik. Daud pun mengalami enggak jadi lebih baik, Bapak Ibu. Daripada kita, mungkin ada doa-doa kita teman-teman di tempat ini yang belum dijawab sama Tuhan. Tetapi patokannya bukan doa kita yang dijawab sama Tuhan. Tetapi Tuhan mau hatinya kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya kita ngerti apa yang dimaksud sama Tuhan. Ya Bapak Ibu, Daud ini berseru-seru kepada Tuhan. Dia tidak jaga gengsinya, padahal dia memimpin pasukan. Dituliskan di firman Tuhan yaitu 400 sampai 600 pasukannya. Dia memimpin. Dia tidak gengsi sama bawahan pasukannya. Pasukannya juga bukan orang baik-baik. Yang dituliskan pasukannya itu adalah orang-orang yang bermasalah. Ya. Nanti bisa dibaca itu, tetapi bukan di Mazmur di bagian yang lain. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah dan lesu diriku. Kadang-kadang kita mungkin bisa lemah dan lesu. Kadang-kadang membuat keadaan kok enggak ada perubahan, ya. Saya hari-hari waktu adik kita Sri ini sedang lemah tubuh sakit, saya sempat mendampingi suaminya. Meskipun by phone, karena mereka positif, jadi kita sudah sangat terbatas untuk bertemu. Tetapi hari-hari itu tidak mudah. Mungkin tidak karena waktu ya, tidak bisa diceritakan dengan baik. Tetapi bagaimana dia itu telepon sambil betul-betul berharap sesuatu mukjizat. Bahkan untuk papa terkasih ya, waktu hari-hari itu begitu berat Bapak Ibu. Di ventilator itu selama beberapa hari. Kayaknya butuh mukjizat Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak yang berbeda. Saya percaya kadang-kadang ada satu titik yang membuat kita itu lemah. Mungkin kita capek Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang dilakukan Daud yang kita sudah baca tadi. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Daud itu berharap penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu jalannya Daud. Dia jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka merasa jerat terhadap aku. Ayat yang kelima ini sangat menguatkan buat saya, yaitu pandanglah ke kanan dan lihatlah. Ini adalah gambaran Daud itu coba dia cari ya bagian yang dia percaya Bapak Ibu. Dia pandang ke kanan dan lihat, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku.
Tempat pelarianku bagi hilang telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang rekening kita bisa habis Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang kita sudah andalkan tidak ada lagi bersama kita. Dalam Corona Academy ini mungkin ada harapan-harapan apa yang selama ini mungkin kita sandarkan, ya, mungkin kekuatan kita, mungkin keadaan ekonomi kita, ya, rekening kita, deposito kita, mungkin juga pengetahuan atau IQ atau kepintaran yang kita miliki, kita mau andalkan selama ini. Tetapi di masa-masa Corona Academy, Tuhan minta supaya kita bersandar kepada Sang Sumber, yaitu Yesus Kristus Tuhan Bapak Ibu. Saat kita bersandar kepada Tuhan, kita tidak lagi pegang ke kanan ataupun ke kiri yang harap sama manusia, tetapi kita terus harap dengan Sang Sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu. Tempat pelarianku telah hilang, ya, yang selama ini mungkin secara tidak sadar kalau ada sesuatu yang melemahkan kita, kita berusaha mencari mungkin dalam tanda kutip, ya, manusia atau mungkin simpanan kita, ya. Hobi kita mungkin, ya, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Di situ semua dihabiskan oleh Tuhan. Daud dibuat Tuhan untuk bersandar penuh kepada Sang Sumber itu. Ayat yang berikutnya yang kita menguatkan, aku berseru-seru kepada Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang yang hidup. Amin, amin, amin Bapak Ibu. Semua warga kerajaan yang di rumah dan teman-teman kita di tempat ini, ya, apapun keadaan yang kita alamin, ya, mungkin keadaan yang kita doakan belum terjadi apa-apa sampai hari ini. Akhir daripada Mazmur 142 tidak membuat Daud lulus daripada masalah yang dia alami dari kejaran musuh. Dia tetap terus dikejar musuh Bapak Ibu. Jadi bukan itu goalnya, tetapi goalnya adalah Daud hatinya ketemu sama Tuhan yang adalah sumber Bapak Ibu. Saat hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan, kita mesti ketemu sama Sang Sumber. Bukan berarti saya dan teman-teman di sini tidak mengalami masalah yang berat. Kami juga sama-sama mengalami badai yang sama Bapak Ibu. Tetapi ayo kita sama-sama berjuang, karena Tuhan Sang Sumber itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Beliau yang akan memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Firman Tuhan malam hari ini cukup, kiranya semuanya bisa menguatkan Bapak Ibu pemirsa di rumah, dimanapun berada, supaya Tuhan sendiri yang menjadi perlindungan buat kita semua. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Selanjutnya kita akan nyanyikan satu pujian, ya. Iya. Untuk akan menutup kita dalam Komsel online malam hari ini. Setelah itu kita akan sambung dengan doa syafaat, ya. Oke, untuk waktu dan kesempatan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami. Saat badai menerpa, iman kami tak akan goyah karena kami tahu Engkau beserta kami. Mari sama-sama katakan, Engkau kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan sejauh langit, oh, sejauh langit. Ini bukti kasih-Mu Tuhan. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari warga kerajaan, saatnya kita berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa, kita bersehati dan kita bersepakat menaikkan doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Tuhan. Boleh komsel ini boleh ada Tuhan, sehingga kami boleh memberkati banyak orang Tuhan dimanapun berada Bapa. Kami percaya Tuhan setiap apa yang boleh Engkau buat dalam kehidupan kami Tuhan, boleh menjadi jawaban buat setiap banyak orang Bapa. Saat ini juga Tuhan kami bersehati Tuhan, kami bersepakat Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Allah tercurah dalam bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan terjadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga Bapa. Kami percaya Tuhan setiap apa yang Kau lakukan di bangsa kami Tuhan, itu atas seizin-Mu Bapa. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan bahwa Engkau berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Dari Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan hikmat marifat-Mu senantiasa Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap apapun yang dia lakukan, apapun yang dia putuskan Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada banyak orang yang takut akan Engkau di negeri kami Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia khususnya Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur buat bangsa kami Tuhan. Sehingga Engkau sendiri Tuhan beracara dalam kehidupan bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera Allah melingkupi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap aparat yang ada Tuhan, baik TNI, Polri Tuhan, kami berdoa buat setiap mereka Tuhan, sehingga menjaga bangsa kami Indonesia tetap aman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang berikan kekuatan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap masyarakat yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah damai sejahtera pula melimpui setiap mereka Bapa. Setiap keluarga-keluarga Tuhan ada pujian dan penyembahan Bapa. Setiap keluarga ada pemulihan Tuhan Yesus. Setiap keluarga ada satu kesatuan hati Tuhan, sehingga kami boleh bersama menyembah nama-Mu Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan semakin banyak keluarga dipulihkan. Semakin banyak orang mengerti dan mengenal Engkau Kristus, Allah yang membawa damai buat kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga bersehati Tuhan, kami berdoa Tuhan buat di tempat kami bernaung Tuhan, GBI Rock Tuhan. Kami berdoa buat setiap penatua kami Bapa. Kami berdoa buat Bapak Arifin dan istri Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Franky dan istri Tuhan. Kami berdoa buat
Ibu Kristi Tuhan, kami berdoa buat Ibu Kristin, kami berdoa buat Bapak Thomas Tuhan, kami berdoa buat setiap penatua kami yang ada Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang beracara pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap langkahnya Tuhan mengandung susu dan madu Tuhan. Setiap apa yang dia sampaikan Tuhan berasal daripadamu Tuhan. Hikmat yang daripadamu Tuhan, pewahyuan daripadamu Tuhan. Setiap hari demi hari Tuhan, Engkau perlengkapi kehidupan orang tua kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap satelit yang ada di GBI Rock Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap apa yang kami lakukan Tuhan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap komsel yang ada Tuhan. Baik kami boleh melakukan secara onsite dan online Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap komsel akan menjadi jawaban buat setiap dari kami Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami alaskan semua doa kami di dalam nama satu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga tidak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap persembahan yang akan kami lakukan Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di dalam persembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menabur dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari warga kerajaan angkat kedua tangan, terima berkat Tuhan Yesus. Terima kasih buat komsel hari ini Tuhan. Tuhan Yesus menyempurnakan ibadah kami. Terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia, supaya engkau cakap melakukan segala perkara. Diberkati engkau saat engkau masuk dan diberkati saat engkau keluar. Apa saja yang dipekerjakan kedua tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkatinya lumbung-lumbungmu, diberkatinya engkau dengan kesehatan. Diberkati engkau atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih warga kerajaan, komsel kita sudah selesai malam hari ini. Dan kiranya apa yang kita saksikan, firman Tuhan yang kita boleh dengar, boleh memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali di komsel kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.